Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nurhidah, Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal 18 Cinangka, Sawangan, Kota Depok, beserta Dewan Guru. Yang kami banggakan Ayah dan Bunda, orang tua murid TK Aisyah Bustanul Atfal 18, dan para tamu undangan. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju masa terang benderang dengan ajaran Islam. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Husniati Mashkuroh dan rekan saya Ibu Nelis Naziatus Saidiyah Kosyashih MPD bersama tim membawa amanah dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka hadir di sini untuk bersilaturahmi dan melaksanakan pengabdian bekerja sama dengan TK Aisyah Bustanul Atfal 18 Cinangka dalam kegiatan pelatihan parenting pendidikan seks pada anak usia dini. Ayah bunda yang kami hormati, baru saja kita memasuki tahun baru Masehi 2023. Tentu saja dengan doa dan harapan kita semua, pada tahun ini kita semua mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah, dan juga putra-putri kita tumbuh dengan sehat, solih-solihah, cerdas dan berakhlak mulia. Amin ya robbal alamin. Ayah bunda yang kami hormati, melihat anak-anak kita bisa bermain ceria bersama dengan teman-temannya, bertambah kemandiriannya, tentu membuat hati kita merasa bahagia. Namun Bapak Ibu, di awal tahun 2023 ini, kita dihentakkan dengan sebuah kabar yang memprihatinkan dan mengiris hati kita semua. Pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan atau menerima informasi ini dari televisi, YouTube, maupun media sosial. Berita ini sangat memprihatinkan dan membuat kita miris, yaitu kita dikagetkan dengan berita kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang anak TK, seorang siswi TK di usia 6 tahunnya. Dan pelakunya juga anak-anak, ayah dan bunda. 3 anak laki-laki berusia 8 tahun, yang artinya itu masih di usia sekolah dasar. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah mendapatkan informasi ini seminggu 2 minggu kemarin, karena berita ini sangat viral dan juga memenuhi pemberitaan di beberapa media. Astagfirullahaladzim. Dan saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan, baik kepada korban maupun kepada pelakunya. Kondisi korban saat ini masih mengalami trauma yang berat dan tidak mau keluar rumah, dan juga tidak berangkat ke sekolah karena pelakunya tinggal berdekatan dengan rumah korban. Bahkan dikabarkan masih ada hubungan keluarga. Ayah dan bunda, bagaimana perasaan ayah dan bunda mendengar berita tersebut? Bagaimana jika ini terjadi pada anak-anak yang sangat-sangat kita sayangi? Betapa pasti hati kita akan menjadi gundah gaulana. Dunia kita menjadi gelap, bahkan rumah kita bisa kehilangan cahaya dan rasa bahagia. Kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan dari kita dari kasus ini. Dari mana para pelaku yang notabene masih anak-anak SD ini, usia 8 tahun ini, mendapatkan paparan dan ide untuk melakukan tindakan tak bermoral berupa pelecehan seksual pada korban yang juga masih anak-anak? Bagaimana mungkin anak-anak umur 8 tahun ini tega melakukan pada temannya? Dan pertanyaan berikutnya, di mana orang tua mereka pada saat kejadian ini berlangsung? Baik orang tua pelaku maupun orang tua korban. Dari investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, bahkan didapatkan informasi bahwa kejadian pada tanggal 7 Januari 2023 kemarin itu bukan kejadian yang pertama. Satu pelaku dikatakan sudah pernah melakukan 5 kali perbuatan tersebut pada si korban ini. Sementara 2 pelaku yang terbaru itu adalah teman-teman pelaku pertama
dan dipaksa untuk melakukan hal yang sama, bahkan dengan ancaman bila tidak mau melakukan nanti tidak lagi diajak main. Ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh anak dan kepada anak. Ayah bunda yang kami hormati, anak-anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang tua, yang harus kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Nah, supaya terhindar dari pelecehan seksual, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Anak-anak ini mempunyai dua resiko bila kita tidak memberikan pendidikan dan pengasuhan yang benar. Anak bisa menjadi korban, namun anak juga bisa menjadi pelaku pelecehan seksual. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari tim pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin mengajak Bapak, Ibu, Ayah, Bunda duduk bersama, mendengarkan materi, berdiskusi, praktek, dan tanya jawab terkait dengan bagaimana kita memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kita. Sehingga kelak anak kita bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Anak laki-laki tumbuh menjadi anak laki-laki yang salih. Anak perempuan tumbuh menjadi anak perempuan yang salihah. Bagaimana anak kita nanti bisa menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain. Bagaimana anak kita nanti mampu melindungi diri sendiri, karena tidak mungkin orang tua bisa menemani anak-anak selama 24 jam penuh. Dan bagaimana anak-anak kita nanti bisa mempertahankan diri, bisa mengatakan tidak pada hal-hal yang mengakibatkan resiko pelecehan seksual yang kemungkinan bisa terjadi di mana saja, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Semoga kegiatan hari ini dapat menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.